Banyak konsumen yang menunda keputusan membeli motor listrik sambil menanti kepastian terkait program bantuan dari pemerintah. Sebelum nonton jangan lupa like dan subscribe ya friends. Pajak BBM di Jakarta turun jadi 5% ini respons bos Pertamina. Data pastinya saya tidak pegang karena biasanya dipegang Kementerian Perhubungan, tapi sebagai gambaran penjualan tahun lalu masih lebih baik dibanding kemarin karena masyarakat masih wait and see menunggu kejelasan bantuan dari pemerintah, ujar Budi pada Jumat tanggal 25 April tahun 2025. Situasi ini membuat industri motor listrik dalam negeri berada dalam posisi serba sulit. Pabrikan butuh kepastian segera. Menurut Budi, pabrikan motor listrik yang tergabung dalam Ais Moli juga semakin mendesak pemerintah untuk segera memberi kejelasan mengenai skema subsidi. Kalau memang ada tolong segera diurus, tapi kalau tidak ada juga bisa disampaikan agar kita bisa menyiapkan strategi yang tepat, tambahnya. Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada penjualan tapi juga menghambat berbagai rencana ekspansi dan investasi baru di sektor kendaraan listrik. Beberapa pabrikan yang telah mempersiapkan model baru bahkan harus menahan peluncuran produk mereka karena menunggu kepastian insentif. Langkah antisipasi dari industri. Meski dalam situasi sulit, industri motor listrik tidak tinggal diam. Ais Moli berencana menggelar berbagai pameran otomotif khusus kendaraan listrik dalam waktu dekat. Pameran ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keunggulan motor listrik sekaligus mendorong minat beli meskipun subsidi belum sepenuhnya pasti. Selain itu, Budi menyebutkan ada minat yang cukup besar dari para investor asing terutama dari China dan Korea yang melihat potensi besar pasar kendaraan listrik di Indonesia. Beberapa investor dari China dan Korea sudah datang ke kita untuk menjajaki peluang kerjasama dengan pabrik-pabrik motor listrik di sini, ungkapnya. Harapan besar pada pemerintah. Sinyal positif sebenarnya sempat diberikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut ada rencana kelanjutan program subsidi motor listrik untuk tahun 2025. Budi berharap skema subsidi tetap mengadopsi format tahun sebelumnya, yaitu potongan harga langsung sebesar Rp7 juta per unit. Intinya agar ada semangat dari industri dan masyarakat supaya tidak terus dalam situasi wait and see seperti sekarang, tegas Budi. Salah satu opsi yang dikaji adalah potongan pajak PPNBM ditanggung pemerintah DTP atau bentuk insentif lain yang bisa langsung dirasakan konsumen saat pembelian. Data penyerapan subsidi tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda 2 atau Sisapira, sebanyak 62.541 unit motor listrik bersubsidi telah diserap masyarakat sepanjang tahun 2024. Jumlah ini melonjak hingga 81,5% dibanding tahun 2023 yang hanya mencatatkan 11.532 unit. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa program subsidi mampu mendorong adopsi motor listrik di Indonesia dalam waktu relatif singkat. Kesimpulan, ketidakpastian terkait subsidi motor listrik membuat pasar kendaraan listrik roda 2 di Indonesia berjalan melambat pada awal 2025. Industri berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar masyarakat kembali bergairah membeli motor listrik. Dengan potensi besar yang ada serta dukungan investasi asing, sektor ini bisa menjadi pendorong penting transisi energi bersih di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Jika subsidi dikawal dan dieksekusi dengan tepat, tidak menutup kemungkinan motor listrik akan menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia menggantikan motor konvensional berbahan bakar fosil.